Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Wasaro itu wujubi sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat ada 3. Apa Mi? Syarat wajib sholat ada 3. Nah, ingat ya kalimatnya syarat wajib sholat, ya. Kan nanti ke sini ada syarat sholat sebelum pelaksanaan. Kalau di sini rukun sholat. Kita akan bahas 3 masalah dulu ya. Sebenarnya sudah sih, tapi biar lebih paham ya Anwar ya. Yang pertama nih, syarat wajib sholat. Jadi seorang itu kapan mulai wajib sholatnya gitu. Itu ada syaratnya. Kan ya? Bahwa seorang harus sholat itu tidak sembarangan. Ada syarat dulu yang harus dia penuhi. Kalau belum memenuhi syarat, nggak wajib sholat. Bukan nggak boleh, nggak wajib, belum wajib gitu. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa Mi? 3. Syarat wajib sholat. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi untuk sholat itu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi nggak setiap orang boleh sholat, nggak bisa gitu. Harus memenuhi syarat dulu baru dia wajib. Kalau tidak memenuhi syarat, belum wajib. Nih ya. Bahasanya bukan tidak boleh sholat, tapi belum wajib sholat gitu. Nah, syarat wajib sholat ada 3. Pertama, al-islamu, beragama Islam. Berarti kalau orang tidak Islam, wajib sholat enggak? Enggak. Belum wajib. Belum wajib. Karena apa? Dia harus masuk Islam dulu. Karena kalau belum masuk Islam sholat, enggak sah. Jadi kewajibannya itu harus apa dulu? Masuk Islam dulu. Udah Islam baru sholat. Bagaimana kalau dia enggak masuk Islam? Berdosa. Karena enggak mau masuk Islam kan enggak sholat. Dosa lagi, jadi double dosanya. Makanya jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak masuk Islam, tidak mengerjakan sholat, di akhiratnya, di nerakanya abadi, karena dosanya double. Ya, jadi jangan dikira orang-orang kafir itu enggak disuruh sholat, jangan dikira begitu. Mereka juga wajib, tapi kan harus masuk Islam dulu gitu. Ada orang berpikir begini, wah enak orang kafir mah enggak perlu sholat, salah deh. Orang kafir itu sebenarnya wajib, tapi lebih dahulu harus masuk Islam dulu. Paham Anornya? Di neraka, mengapa mereka orang-orang kafir itu di akhiratnya langgang di neraka? Sebab dosanya double. Kahiji tidak masuk Islam, kedua tidak melaksanakan syariah Islam. Mereka juga sebenarnya wajib. Wajib sholat, zakat, saum, sebenarnya gitu kan, ya. Cuma itu tidak sah kalau dia belum masuk Islam. Jadi harus masuk Islam dulu. Pahami ya? Nah, jadi kalau ada orang bicara enaknya orang kafir mah nggak perlu sholat, dia salah. Karena mereka juga sebenarnya secara tidak langsung diperintah untuk mengerjakan ajaran-ajaran Islam. Cuma terlebih dahulu dia harus masuk Islam dulu, paham ya? Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa Mi? 3. Pertama apa? Harus beragama Islam. Jadi kalau orang tidak beragama Islam, sah nggak sholatnya? Enggak. Karena kewajibannya itu masuk Islam dulu gitu. Jadi seorang agama itu maksa sebenarnya. Karena kudu dipaksa kudu masuk Islam supaya asup kana surga gitu. Jadi kalau orang Islam, orang non Islam nggak mau masuk Islam, berarti dia nggak mau masuk neraka, nggak mau masuk surga. Salah dia kan, ya? Nah, kalau maksud diperintah masuk Islam dulu, baru sholat, zakat, saum. Karena dalam hadis juga disebutkan begitu bahwa orang-orang itu sebenarnya masuk surga semua, kecuali yang nggak mau, itu kan masalahnya. Kayak orang-orang jahiliyah di zaman Nabi, sebelum Nabi lahir itu
san ditunggu kelahiran Nabi teh. Pada nunggu mereka itu mi. Orang Yahudi semua manusia pada waktu itu ya orang-orang yang paham agama. Sebelum agama Islam lahir itu kan ada Nabi Isa, Nabi Musa ya. Nama mereka berpegang ke ajaran itu. Tapi yang paling dominan ajaran Nabi Musa. Soalnya kan Nabi Isa mah kurang sukses dakwah Nabi. Oke kan masih muda Nabi Isa itu. Muridnya cuma 12 orang. Yang 12 itu Hawari namanya ya. Kaum Hawari. Yang dari 12 itu yang satu berkhianat. Jadi tinggal 11. Jadi belum menyebar nih ajaran Nabi Isa itu. Keburu Nabi Isa diangkat. Jadi sebagian orang waktu itu mengamalkan ajaran Taurat dari Nabi Musa. Termasuk Sayyid Abdullah ya, bapaknya Nabi itu. Gurunya itu pendeta yang mengajarkan Taurat. Tapi mereka sudah tahu dari Taurat itu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Selagi mereka tunggu itu orang Yahudi juga dulu tuh menunggu. Mereka udah tahu bahwa Nabi akhir zaman ini akan membawa keselamatan. Nah ketika lahir ternyata bukan dari kelompok mereka. Jadi mereka hasud gitu paham ternyata kan ditunggu-tunggu, dikira-kira mau dari Yahudi, ternyata bukan. Jadi kesel gitu. Itu disebutnya kafir jadi tidak menerima, ditutupi hatinya. Banyak kan saudara Nabi juga yang jadi musuh Nabi itu karena kekafiran menutupi. Padahal mereka itu sangat menyukai Nabi Muhammad itu waktu masih kecil juga, orang jujur baik gitu kan. Tapi setelah jadi Nabi, mereka nggak mau agamanya itu tersisihkan gitu, ego gitu. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa Anwar? Yang pertama apa? Islam. Jadi kalau orang belum Islam sah nggak sholatnya? Enggak, belum wajib. Belum wajib sholat, jadi nggak sah. Jadi sebenarnya orang kafir itu wajib mereka tuh mengamalkan ajaran Islam itu wajib. Tetapi harus masuk Islam dulu. Jadi kalau mereka nggak sholat, nggak zakat, nggak sholat itu mereka tetap disiksa nanti karena meninggalkan itu. Nah masuk Islam itu kan dengan membaca 2 kalimat syahadat, artinya beriman dulu. Jadi amal paling sedikit itu iman dan kan disebutkan wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sedikit sekali, itu iman maksudnya. Iman walaupun sedikit misalnya itu akan dibalas oleh Allah karena hakikat ibadah itu iman. Selain iman, sholat, zakat, saum itu puru namanya, bagian, cabang. Sedangkan iman itu merupakan akar dan pohonnya. Baru ada dahan kan? Kalau nggak ada pohon, nggak ada akar, bagaimana bisa ada dahan? Makanya orang nggak beriman tapi beramal soleh itu seperti mengakui punya dahan tidak punya pohon, disebut munafik. Nggak beriman tapi beramal soleh, munafik di akhirat abadi jika meninggal dalam keadaan munafik gitu. Masih mending orang beriman tapi tidak beramal soleh. Lebihnya orang apa pasiknya kan kemarin udah jelasin. Orang itu ada yang beriman dan beramal soleh, bergabung antara iman dan amal soleh, itu disebut takwa. Jadi kalau kamu ditanya apa itu takwa, takwa itu gabungan antara iman dan amal soleh. Orang yang takwa disebut mutakin. Kita harus jadi orang mutakin atau orang yang takwa. Kenapa? Karena di akhirat yang masuk surga hanya orang yang takwa. Bagaimana kalau orang itu beriman tidak beramal soleh? Nah ini disebutnya fasik, beriman tapi berdosa besar. Percaya, menerima ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Islam itu, tapi dia malas, nggak mau, malas sholat gitulah, malas zakat, malas haji misalnya, serba malas gitu. Jika sampai meninggal seperti itu keadaannya, di akhirat masuk neraka dulu, mampir dulu saat. Karena dia ada iman kan, nah itu miskola darotin itu, imannya sedikit, sampai dibakar badannya itu di neraka kan. Habis hancur banget tuh, disiksa sekian lama misalnya, sampai nanti tinggal sisa imannya yang celak, herang iman mah tidak akan kebakar ku api neraka oge, iman mah lebih kuat daripada api neraka.
Nah, ketika tinggal herang imana itunya jelema geus ke bawah geus teu mangrupa daerah di neraka itu layamutu fiha walayah ya itu hidup tidak mati tidak. Jadi napasnya sesek sang di neraka. Alhamdulillah kita mah sekarang lancar bernapas. Di akhirat waduh sesek, nu sesek napas kumaha masuk sok atieu. Alif ba sesek itu teh. Ada komentator. Teh enak di neraka teh. Yang nasional KPG nya disindirnya. Orang di neraka itu karena kan panas api neraka itu. Pingin minum, minta minum, dikasih minuman yang panas. Jadi karek calangap gitu, rek nginum, geus ruksak awak ieu teh. Kulit mukana teh panas teh atuh ngaheab cai panas teh. Jadi masuk tenggorokan teh langsung hancur badan teh dijadikeun deui. Pengen makan dikasih buah jakum, buah kayu, berduri. Makanya walaupun kita banyak kekurangan jangan berpikir masuk neraka dulu ya. Nah, itu boleh menarik ya. Tetap kita harus tekun salat lah karena cek Al-Qur'an sendiri innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Kumawar? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Panjamamu Anas Salim teh alamat nasabna ku kasrah innal hasanati sesungguhnya banyak kebaikan itu yudhibna sayyi'at bisa menutup banyak keburukan. Di dalam hidup kita banyak berbuat baik aja. Nanti keburukannya tertutup gitu. Al-Qur'an gitu. Yang pertama kita harus beriman, itu modalnya kan. Semua amal ibadah salat, zakat, saum kita itu diterima jika ada iman gitu kan. Kalau nggak ada iman ya munafik itu tadi kan. Tidak beriman tapi beramal soleh. Ya sekali lagi ya. Ada orang yang beriman dan beramal soleh digabungkan disebutnya takwa, orangnya disebut muttaqin. Yang kedua orang beriman tidak beramal soleh, ini orang fasik ya, tapi tidak beramal soleh tesan karena malas ya. Kalau dia tidak beramal soleh karena nekatkeun teu wajib gitu, salat teu wajib, zakat teu wajib, eta mah kafir langsung. Walaupun ngaku Islam, kafir. Atau benci karena salat, benci karena saum, benci karena zakat, benci karena hukum Islam, eta juga sama kafir. Jadi anu ditoleransi teh orang ngaku beriman tidak beramal soleh karena malas. Mereka meyakini wajibnya itu cuma dia aja malas gitu. Ngedul gitu. Eta mampir lu ke neraka. Nanti setelah kelihatan imannya yang celak ya, nah sudah sekian lama, sekian ribu tahun disiksa. Ya imannya kelihatan udah hampir habis dosanya gitu kan. Udah habis disiksa. Nabi melihat dari surga itu. Keluar Nabi ke neraka jadi dingin. Nabi kemudian melepas serban gitu kan, panjang serban Nabi tehnya dicepeng ku eta orang nu beriman kan pasti naik kalau. Nah udah naik sebelum surga kan ada telaga punya Nabi ya, telaga Kausar teh Hawad telaga. Jadi akhirnya itu dari surga nih. Jadi di surga itu ada sungai namanya Sungai Kausar, nah ngalir ke situ. Sebelum masuk surga gitu, sebelum itu surga. Ya orang-orang yang fasik itu ya, yang ada imannya, tapi tidak beramal soleh karena malas, itu disuruh mandi di situ. Kan ketika keluar dari neraka udah hitam ya, geus teu mangrupa disiksa atau dibakar pek juga arang meureunnan nya. Tinggal culak-culek teh imanna jeung panon. Terus ya mandi di kolam Nabi eta bari minumnya jadi badan teh utuh kembali san daharat mah serba nyata utuh kembali kasep deui nah, begitu muncul nya habis menit teh segar meramat di pinggirnya. Bayangkan tadi yang disiksa panas eta aduh kasih air segar yang saya gitu. Ditanya ke malaikat teh kumaha tadi rasana di neraka, nggak ingat tuh. Makan kenikmat san powe karena suka duka di neraka teh geus masuk ka hawan mah leungit langsung.
jika orang keur susahnya pokampangna keur teu boga duit kita teh bisa barang beli nanaonnya mah udah hareun ieu aduh kumaha ya mun mereka nginjem mun mereuit tah tiba-tiba ada rezeki mi ada yang ngasih uang 1 juta misalnya leungit ka susah teh nya padahal mungkin tadi mah sajam teh asa sapoe susah teh nya begitu ada yang ngasih uang rezeki jika nanti pilihnya dapat rezeki mendadak langsung calerik nih leungit langsung ka susahna gitu orangnya tangke teh kan masuk ke surganya nu tadi teh da aya iman teh ya iman mah tuh berguna aya iman teh masuk surga ditanya ku orang surga teh nu geus lila teh mun cek hasan teh mane kunaon buat ka neraka heula gitu masalah kakung pisakot apa penyebabnya kamu masuk neraka dulu namanya kuna lam naku minal musholin jadinya teh kuring teu pernah salat pisan tapi aya imah teu pernah salat pisan di dunia teh iman mah iman salat teh wajib ditekekeun wajib kan males gitu itu nanti ada dialog bahasana bahasa kita barulah setelah semua orang Islam orang beriman itu diambil dari neraka kan orang beriman teh anu iman jeung amal saleh langsung anu iman tapi teh amal saleh mah mampir heula setelah semua yang neraka itu bersih nggak ada lagi orang beriman baru pintu surga ditutup ya nggak ada yang masuk lagi di situ baru diresmikan bahasa Arab Al-Quran di surga. Makanya kalian sering baca Quran itu walaupun nggak ngerti maknanya kalau udah masuk surga jadi paham kalau dibikin kepamahamannya sing tekun sing satialah kajian sehari saayat cek perbasana baca Qurannya makanya syukur kalau ada pengajian kan kita baca Quran ya bapak kan ya pengajian jadi selalu terulang-ulang ini ya biar lebih lancar sekarang udah dewasa harus tanggung jawab gitu karena amal-amal teh kudu mulai leukeun salat tahajud, salat duha, kajian 2 rakaat wayahna. Saum sunat kalau perlu. Buat kalian sendiri sih. Ya. Karena udah dewasa kan. Tadi syarat wajib salatnya ada berapa san? 3. Pertama apa san? Islam, agama Islam. Iya, beragama Islam. Wal bulugu yang oh iya wal bulugu yang kedua sudah dewasa. Sudah dewasa itu dalam bahasa Arab itu sudah baligh ya. Itu ada cirinya. Pertama nih usianya sudah mencapai 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi 15 tahunnya tahun Hijriyah Mi, bukan tahun Masehi ya. Kan beda 11 hari. Tahun Masehi dengan tahun Hijriyah itu beda 11 hari, lebih banyak tahun Masehi. Tahun Masehi itu Januari Februari itu ya Masehi itu 11 hari lebihnya Mi. Jadi kalau tahun Masehi itu dalam setahun itu 365 hari ya kurang 11 berapa 354 hari itu tahun Komariah. Jadi misalnya Bapak sekarang nih di tahun Masehi udah 57 kalau pakai Komariah mungkin udah 59 Mi. Bayangkan aja 11 hari lebihnya 1 tahun. Kali 57. Setahun kan 360 harian. Ini ya. Nah, itu yang dipakai hukum dalam hukum Islam itu tahun Komariah. Nah, jadi yang baligh ini ada beberapa ciri di antaranya. Pertama apa? Usianya sempurna 15 tahun berdasarkan tahun Komariah ya. Tahun Komariah, tahun Islam. Jadi kalau tahun Masehi tinggal dikurangi aja 11 hari tiap tahun. Jadi mungkin seseorang kalau pakai tahun Masehi baru 14 ya, ke tahun Samsia Komariah bisa udah 15 gitu. Yang pertama cirinya itu usia 15 tahun sempurna ya, 15 tahun nih. Yang kedua telah mens ya. Ini khusus cewek. Minimal dalam usia 9 tahun Komariah ya gitu. Jadi mensnya minimal usia 9 atau 10, 11, 12 sampai 15 ya. Nah kalau tidak mens sampai 15 berarti ku usia. Misalnya baliknya ku usia gitu.
Kan ada mi cewek yang nggak mens, ada atau yang telat gitu kan, 15 tahun ya untuk mens we berarti ku usia eta mah baregna nya. Ta minimalna amun ku mens mah 9 tahun. Seorang perempuan nih, anak perempuan 9 tahun udah mens, berarti udah dewasa dia, udah baleg, udah wajib beribadah gitu. Sehingga kewajiban mendidik itu harusnya dari 7 tahun. 7 tahun itu harus dididik sholat, 2 tahun kan sampai 9 tahun ya. Nah, udah terbiasa gitu. Kalau udah 10 tahun gak mau sholat kan kudu cepret ku orang tua. Maksudnya mah kudu cepret ke lah disingsieunan gitu nya, meh nurut gitu. Aku mah orang tuana sih, orang tuana sok sholat mah teh nya. Oh iya, orang tuana tara sholat nyana budakna sholat, budakna males tuh sarua. Pepage tara sholat tina. Aramun gitu-gitu nya. Tak cirina mi orang kalau nggak sholat dari muda ya kelihatan pas sudah tua baru mau sholat. Gini mi rukunna teh. Hati sempurna ya teh sebenarnya. Kudu kia sangat. Kudu 45 derajat kalau bisa tuh. Nya si kaki jeung punggung 45 derajat. Itu karena kebiasaan gitu. Jangan memakai gerakan tambah. Ada yang begini sholat mi. Sami. Nah, sami Allah. Nggak boleh itu. Ini harus diam. Terus cuma ini akan biasa aja ya. Ayo kieu ning takbir Allah. Ditambah-tambahin itu nggak boleh ya. Ya harus serius, seperlunya aja gitu. Yang kedua, syarat wajib sholat teh balig, dewasa ya. Yang ketiga, wal aklu, sehat akalna, bukan orang gila. Orang gila mah nggak wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat teh saberjaan war 3. Hiji, Islam. kedua, Balig. katilu, Sehat akal. ya paham ya. Wa sholawatul masnunatu khamsun, jeung ari pirang-pirang salat anu disunahkeun aya 5. Ya anu sunat muakkad. Jadi salat sunat teh mi ada salat sunat muakkad, ada salat sunat hayat. Ya. Ada salat sunat muakkad, ada salat sunat hayat. Muakkad mah anu hampir wajib gitu. Jadi kalau dalam keadaan normal ada waktu laksanakan gitu. Ta salat sunat anu muakkad teh aya 5. Kahiji salat lebaran 2, Idul Fitri dan Idul Adhanya. Wal kusupani kadua salat 2 gerhana matahari atau bulannya. Wal istisqa'u katiu salat istisqa, minta hujannya, alhamdulillah urang mah hujan wae teu dipentau ge. Wa sunanu tabiatul faridi katilu tah kaopat salat anu tumut kanu fardu disebutna salat rawatib. Jadi salat sunat yang muakkad itu ada 5. Pertama salat 2 lebaran, lebaran fitri dan lebaran adha. Kemudian 2 gerhana. salat 2 gerhana bulan atau gerhana matahari. Katilu salat istisqa. Keempat salat rawatib ya, salat sunat yang menyertai salat fardu. Misalnya begini, sebelum subuh itu ada salat sunat nih anu muakkad 2 rakaat sebelum subuh ya. Kemudian kalau duhur sebelumnya 4, sesudahnya 4. Tapi nu muakkad nama sebelumnya 2, sesudah 2. Jadi 2 deui mah salat sunat hayat gitu. Ambil yang muakkadnya lah. Sebelum subuh 2. Sebelum duhur 2. Jadi sesudah duhur 2. Jadi 6. Sesudah maghrib 2. 8. Sesudah isya 2. 10. Ditambah witir 1 rakaat. Nah itu yang muakkadnya itu 11 rakaat. Kalau ditambah sesudah duhur 2, sesudah sebelum duhur 2. Jadi berapa? 11
11 sama 4 15. Sebelum asar 2 17. Nah itu 17 na 17 rakaat jeung anu henteu muakadna gitu. Nu muakadna hukumah 11 nya. Sebelum subuh 2. Sebelum duhur 2. Sesudah duhur 2. Sesudah maghrib 2. sesudah isya 2. di 10-nya 1 witir. Nah salat witir bisa aja misalnya tadi Omi salat isya ya, terus salat bada isya tah eta rawatib teh bada isya teh. Jadi qobla dan bada mi itu satu rawatib surat makan itu. Nah sudah salat bada isya 2 baru Omi rakaat 1 rakaat witir. Nanti malam kalau bangun tahajud nggak perlu witir lagi, pahami? Nah witir itu paling sedikit 1, paling banyak 11. Jadi witir itu boleh 1, boleh 3. Tapi kita makan sapi'i. Di sapi'i mah kalau 3, 2 plus 1 gitu. Boleh 5, boleh 7. Jadi kalau 5, 2 plus 2 plus 1. Boleh 9, paling banyak 11. Itu sholat witir paling banyak. Paling sedikit 1 rakaat. Bagaimana kalau misalnya Homi nih sekarang sholat isya. Udah sholat isya, sholat bada isya 2 rakaat. Belum sholat witir. Nah nanti malah bangun sholat tahajud. Baru di akhirnya ya, sebelum subuh tambah sholat witir. Itu 2 cara. Memang sahabat juga begitu. Kalau nggak salah itu Sayyidina Abu Bakar sholatnya itu sudah bada isya witir, malam tinggal tahajud gitu. Kalau Sayyidina Umar mah udah isya bada isya nggak sholat witir, nanti malam udah tahajud gitu. Ada contohnya ya, bisa kalian pilih mana. Seumur hidup sekali itu harus dilaksanakan. Kalau sama seumur hidup kita tidak melaksanakan sholat muakad, sholat muakad dianggap mutahawinun bidin gitu, dianggap menyempelkan agama, bahaya. Ya, misalnya nggak tiap malam nih sholat bada isya, sholat qobla subuh misalnya, nggak tiap hari. Tapi seumur hidup sekali harus melaksanakan, walaupun cuma sekali ya, harus melaksanakan. Mungkin ayeuna sholat qobla subuh lah ya 2 rakaat terus sholat subuh. Besok mah sebelum duhurnya 2, sesudah duhur 2 misalnya. Besok ngadai nggak apa-apa. Sudah maghrib gitu kan. Makanya orang yang suka berjamaah ke masjid itu tertib. Ada semua dilaksanakan. Itu bagusnya sholat di masjid. Ya, berjamaah. Kan kalau di rumah mah kita juga perlu aja gitu. Apa juga sok ngahirkeun isya, ameh aya bada isya na gitu kan. Bangun kan jam 3, jam 2, setengah 4. Nah, sholat isya sengaja di akhir apa. Udah sholat isya, sholat bada isya, terus sholat tahajud, baru witir. Tiap malam gitu. Hiji deui naonnya? Belum ya? Baru santai yang keempat teh wasunanut tabiatul faraidi ya, sab'ata asyara atau 17-nya. 17 anu muakad nama 11 aditanya rokaatal fajri teh anu 17 teh 2 rakaat sebelum subuh, wa arbaun qobla duhri 4 sebelum duhur, 17 imanya bukan 11 nanya nu jeung anu henteu muakadna ya, jeung 2 rakaat sesudah duhur, sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, 4 sebelum asar dia matunya aya 4 sebelum asar, jeung 2 rakaat sesudah maghrib, wasalasun badal isya, salasun badal isya teh 2 plus witir teh nya, yutaru biwahidatin minhunna, wasalah 1 nawapilu tah kan tadi baru 4 ya. Salat apa itu yang 4 teh? Zuhur sama asar. Bukan. Salat sunat anu dimakankeun teh aya 5 nih, kahiji 2 lebaran, kedua 2 gerhana, katilu istisqa, kaopat shawat rawatib. Nah kalimat ini nih, wasala sunawapilu muakadatun. Tah nu kalimana ieu, nu kalimana mah tilu salat dianggap hiji gitu nya. Nu kalimana mah tah salatul lail, salat tahajudnya, wa salatul duha jeung salat duha, wa salat tarawih jeung salat tarawih. Ya. Jadi salat sunat muakad aya 5. Nu pertama apa? 2 2 lebaran, kedua 2 2 gerhana, ketilu istisqa, kaopat rawatib, rawatib, kalima duha,
kalima salat malam, nya tahajudnya, kemudian duha, kemudian tarawih. Tarawih. Apanya? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.